Fa'amma dhahiratu fa'arba'atu umur. Adapun amalan-amalan yang zahir itu ada 4 perkara yang Bapak Ibu telah lakukan. Al-awwal, yang pertama, kalau pengen bisa sholat malam, kata Tuan Syekh Imam Ghazali, alla yukthira al-akla, bahwa tidaklah dia memperbanyak makan. Jadi kalau orang yang bisa malamnya melaksanakan sholat tahajud, kata beliau, pasti orang tersebut tidak mementingkan urusan perutnya pada saat siangnya. Kenapa? Karena mereka yang banyak makan, fayakthura asyurbu fayaghlibahu an-naumu wa yadkhulu alaihi al-qiyam. Ini kata Imam Ghazali. Setiap orang yang banyak makan, maka dia pasti akan banyak minum. Setiap orang yang banyak minum, maka akan mudah dikalahkan oleh rasa ngantuk di malam harinya. Dan wa yadkhulu alaihi al-qiyam, pasti berat atas orang itu untuk melaksanakan sholat malam. Bangun sih bangun, cuman bukan mau sholat malam buat kencing doang. Berat orang yang dia memperturutkan urusan makannya, maka mereka akan menjadi orang yang kesulitan dalam melaksanakan sholat malam. Karena itu kata Imam Ghazali, mereka yang sampai melaksanakan sholat malam, kalau berada di depan meja makan, kana ba'du syuyukhi yaqifu 'ala al-ma'idati kulla lailatin wa yaqulu ma'asyiral muridin la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatarqudu katsiran fatatahassaru indal mauti katsiran. Jadi ada seorang ulama, kalau dia malam itu berada di depan meja makan, kemudian berkata kepada murid-muridnya, wahai orang-orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah, muridin, orang-orang yang pengen sampai kepada Allah, janganlah kalian banyak makan, maka kalian akan banyak minum, dan kalian akan banyak tidur, dan kalian akan menyesal banyak pada saat kematian. Wa hadha huwal aslu kabir. Kata Imam Ghazali, ini dia pokok masalah yang besar, memperturutkan urusan perut. Yang kedua, al-thani alla yud'iba nafsahu bin nahari fil a'mali allati ta'ya biha al-jawarih wa tad'ufu biha al-a'sab fa inna dhalika aidan mujlibatun lin-naumi. Kata Imam Ghazali, janganlah engkau terlalu lelah di waktu siang hari. Ini amalan terakhir. Nanti ada amalan batin. Ini biar pengurus majlis tahajud subuh dan zikir undang saya lagi. Dia langsung aja bab zahirnya dulu. Yang kedua adalah jangan terlalu lelah dalam siang untuk tidur. Maka itulah kemudian doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang ketiga, az-zalihu anna yatrukal qailulata bin nahar. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ente pengen bangun sholat malam, ia mulai amal zahirnya dikasih waktu untuk qailulah, tidur di siang hari walaupun cuma sedikit, maka itu adalah lil isti'anati ala qiyamil lail. Itu untuk menolong engkau untuk bisa menikmati sholat malam, karena di siang harinya kau telah melaksanakan sunnah dari baginda Rasulullah. Yang keempat, ini yang akan lebih panjang dalam pembahasan ini, ar-rabi', dan bermula yang keempat, amalan zahir, dan ini pasti Bapak Ibu telah mampu melakukannya. Alla yajtaniba, yang keempat, alla yajtaniba al-awzara bin nahar fa inna dhalika mimma yuqassi al-qalba wa yaqulu bainahu wa bain asbabir rahmah, bahwa dia harusnya menjauh dari dosa-dosa, perbuatan dosa di siang hari. Karena bila melakukan itu adalah sesuatu yang akan membuat keras hati, yuqassil qalb. Jadi Imam Ghazali ingin bercerita kepada saya bahwa orang-orang yang di depan ini adalah orang-orang yang mereka di siang hari terbebas dari perbuatan dosa, karena dia melaksanakan sholat malam. Karena Imam Hasan al-Basri ketika ditanya tentang orang yang sulit melaksanakan sholat malam, kemudian ditanyakan, karena
ada dosa yang kau lakukan di siang hari sehingga kau tak pantas mendapatkan karunia sholat malam. Jadi sholat malam itu karunia, apalagi bila zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan mereka orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Karena ketika mengingat Allah, maka engkau telah dimudahkan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wah, menyebut kayak baca wiridan kemudian baca Al-Quran yang telah dilakukan. Dan itu menjadi penghalang kalau punya dosa, penghalang antara dia dengan sebab-sebab mendapatkan rahmat. Padahal jamaah sekalian berbahagia, apa yang dijanjikan oleh Allah ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan temukan dalam surat Al-Hadid. Jaminan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau sudah bertakwa kepada Allah, meninggalkan segala larangannya, melakukan apa yang Allah perintahkan dan beribadah, kehitung lagi betapa banyaknya keistimewaan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam majlis tahajud subuh zikir ini. Jemaah, kata beliau bahwa perbuatan dosa akan menjadi sebab yang mencegah engkau untuk mendapatkan sebab-sebab rahmat dari Allah. Kita boleh punya dosa, kita boleh punya kesalahan, tetapi saat bergabung di majlis ini, cukuplah itu menjadi informasi kau telah mendapatkan ampunan dari segala dosa yang pernah kau kerjakan. Wah, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dalam surat Az-Zumar kita akan diingatkan betapa Allah menegur kepada kita. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah yang memberikan kelapangan rezeki dan kesempitan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda buat orang yang beriman. Tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika ayat lanjutannya berpesan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang udah kelewat batas bikin dosa. Dosa apapun pernah dia lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah menghapus semua dosa. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kalau tadi nyolatin jenazah, ya Rabb, pada waktunya kita akan berada di keranda itu, pada waktunya tubuh kita akan berbaring. Kalau kita tidak punya amalan di mana mengundang ridho Allah, rahmat Allah, silakan kita. Ketolong banyaknya berdoa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Karena itu terlalu gegabah bagi mereka yang tidak percaya doa saudaranya sampai kepada orang yang mati. Kalau dia tahu apa doa yang dia baca saat takbir ketiga, apa yang kau baca kalau bukan mendoakan orang yang sudah mati? Bila ada yang berkata bahwa doa hanya sampai dari anak kepada orang tuanya, no, itu perlu belajar apa salat jenazah. Bila doa itu tidak sampai, apa gunanya kau salat jenazah mendoakan orang yang telah meninggal dunia? Kan ada orang yang berkata, idza mata adam qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin intafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Dijadikan dalil sempit, tak sampai itu doain orang yang mati kau kenal sekalipun. Kalau dia lagi udah mati, kau menyorotkannya, doain, tolongin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Walaupun inti gak kenal, kalau doa inti kagak sampai, inti gak perlu sholat jenazah, pasti sampai. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sebuah amalan yang kita akan mendapatkan nanti kebahagiaan yang kekal.
Jemaah, sedikit lagi ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, inni abitu mu'af wa uhibbu qiyamal lail." Aku tidur dalam keadaan sehat dan aku mencintai qiyamul lail. Aku cinta dengan tahajud, aku cinta dengan salat malam. Wa itu tahuri fama bali la aku, dan aku telah menyiapkan air untuk wudu. Udah disiapin. Jadi aku tidur dalam keadaan sehat dan aku mempunyai kecintaan terhadap salat malam dan aku menyiapkan air untuk berwudu, disiapin betul. Fama bali la aku, mengapa aku tidak bangun untuk salat malam? Padahal udah niat banget. Faqala, maka Imam Hasan Al-Basri berkata, "Dunubuka qayyadatka." Dosa-dosamu yang kau lakukan di siang hari yang membuat belenggu kepadamu sehingga tak layak untuk melaksanakan sholat tahajud. Allahu Akbar. Saya tidak sedang memuji saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, tetapi ini adalah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa ada orang yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri dan kemudian dia sudah siap pengen banget sholat malam tapi ketiduran. Fama bali la aku. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Dunubuka qayyadatka. Ada seorang laki-laki yang bernama Qiris bin Wabirah wa huwa yabki, dan dia sedang menangis. Ini ada cerita, dakhaltu ala Qiris bin Wabirah wa huwa yabki. Biar majlis ini akan menambahkan betapa bersyukurnya kita bisa sholat tahajud. Ya, ada seorang wali yang dia ditemukan atau dia didapati dalam keadaan menangis. Fakultu, ini orang soleh bertanya, "Atakan na'i ba'di ahlika?" Apakah telah datang berita kematian sebagian dari keluarga? Nangis. Faqala asyaddu, kata ini Qiris bin Wabirah, bahkan lebih dahsyat dari kabar meninggalnya saudara. Kemudian orang ulama besar lagi nangis, datang dia punya sahabat bertanya, "Apa yang buat kau menangis? Apakah ada berita kematian dari keluarga?" Lebih berat dari itu. "Apakah kau sedang didera dengan penyakit?" Enggak, lebih berat dari itu. Bila demikian, apa wahai Tuan Syekh? Qala babi mughlaqun wa sitri musbidun wa lam aqra hizbi al-barihata wa ma dzaka illa bi dhanbin ahdathtuhu. Kata beliau, pintuku telah ditutup, hordengku telah turun, artinya telah ditutup itu hordeng jendelanya. Walam aqra hizbi, dan aku tidak baca Al-Quran. Al-Barih semalam. Wa madzaka, dan tidaklah itu terjadi illa bi dzambin ahdathtuhu. Tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa yang aku lakukan sehingga tercegah lisanku dari baca Al-Quran di malam hari. Ya ikhwan, qara'na al-Qur'an fi hadzal bait, Baitullah. Kita baca Al-Quran di rumah Allah. Kita baca surat Al-Waqiah. Saya dengar tadi kita baca surat Yasin. Kita baca juga surat Tabarak. Lalu bagaimana kemudian menyimpulkan siapa mereka yang sedang baca Al-Quran bila kisah ini tidaklah kemudian bisa kita ambil sebuah karunia besar bahwa engkau yang hadir di sini adalah orang yang dibebaskan dari dosa-dosa sehingga diperkenankan untuk melafazkan kalam. Maka 4 sebab yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali, sebab zahir, telah dilakukan oleh jemaah yang ada di tempat ini. Semoga Allah berikan istiqomah buat kita semuanya. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.